Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang di video ini bakal sekali lagi ngomong ngalor ngidul panjang lebar. Karena yang bakal gue omongin, bahas kali ini adalah film yang masih tayang di bioskop dan masih lumayan rame walaupun udah seminggu ya. Pas video ini dibuat tuh hampir seminggu lah, yaitu Pemukiman Setan yang juga jadi horor lokal dengan rating tertinggi tahun 2023 versi Sinekrip ya. Tuh akhirnya rilis di bioskop. Tapi gimana? Udah pada nonton semua? Kalau misalkan udah nonton, bisa lu bagiin review lu di kolom komentar. Apakah lu setuju nih kalau misalkan Pemukiman Setan tuh adalah film horor yang layak dapat rating tertinggi tahun lalu dari Sinekrip? Silahkan. Kalau yang masih ragu buat nonton film ini, entah dengan alasan apapun ya, mungkin karena ngerasa waduh nih gue udah nonton horor banyak banget, atau kok film Indonesia tuh horor mulu gitu, mungkin video ini bisa bikin lu berubah pikiran dan tertarik untuk nonton filmnya di bioskop. Tapi kali ini gue bukan mau review nih, soalnya kan review Sinekrip udah dibikin juga ya sama gue dan Arya tuh. Bisa lu cek, bisa lu tonton. Dan di situ yang di review adalah versi JAV, versi yang tayang di Festival JAV kemarin. Dan pas filmnya rilis minggu lalu, gue nonton lagi tuh. Gue nonton sekali lagi dengan tujuan gini, selain karena emang gue suka sama filmnya ya, filmnya bagus, gue juga penasaran nih, ada gak bedanya sama versi festival gitu. Gue selalu seperti itu pada saat ada film, khususnya film Indonesia ya, yang udah tayang duluan di festival, terus hype-nya lumayan tinggi, tuh gue pengen cek, ada gak nih bedanya versi festival sama versi reguler yang tayang di bioskop. Dan buat Pemukiman Setan ini gue bisa menjawab ada bedanya. Sebenarnya nggak terlalu banyak gitu sih bedanya, nggak yang sampai mengubah cerita gitu, nggak sampai bikin filmnya jadi film yang kayak berbeda banget tuh. Tapi buat gue itu perbedaan yang lumayan ngaruh ke kualitasnya, ngaruh secara positif ya di sini ya. Versi bioskop itu agak lebih oke dibandingkan versi JAV. Satu yang langsung kerasa itu adalah CGI sih. Ya otomatis lah ya, CGI versi bioskop ini udah lebih kepoles karena jaraknya dari pas penayangan di JAV tuh mungkin 1 bulanan lebih, hampir 2 bulan. Dan itu bener-bener berhasil dimanfaatkan sama tim post production ya buat moles CGI-nya. Yang paling kerasa itu pas ada adegan tuh karakternya, 3 karakternya itu jatuh di rumah, itu jatuh ke sebuah lubang. Terus mereka tuh jatuh gitu dari atas, wah gitu, ke ruang bawah tanah gitu, semacam ruang bawah tanah. Dan itu CGI-nya yang versi bioskop lebih bagus, jauh lebih smooth lah. Kalau yang versi JAV gue masih ngeliat agak sedikit kasar. Kalau yang ini mungkin belum bisa gue bilang perfect banget, sempurna banget, tapi jauh lebih smooth. Perbedaan yang berikutnya itu adalah di soundtrack. Nah itu bakalan gak nyadar nih, kalau yang cuma nonton di bioskop nih bakal gak nyadar. Kelemahan Pemukiman Setan versi JAV adalah di pemakaian lagu Setianya di Gustik. Itu lagu yang populer banget, yang booming banget di awal 2000-an gitu. Anak-anak 90-an kayak gue pasti tahu itu. Itu lagu bagus dan itu dipakai di Pemukiman Setan, tapi nggak cocok. Gue nggak ngerasa lagu itu cocok untuk dipakai di film horor yang badass kayak Pemukiman Setan gini. Itu dipakai 2 kali ya. Yang pertama itu pas si Alin di awal film itu mainan sama adiknya, main bintang-bintang itu. Nah itu dipakai lagunya, masih mending lah gue rasa. Walaupun aduh, gue waktu itu mikirnya ini bisa nih pakai musik skor biasa gitu, tapi ya udahlah, suasananya mendukung. Nah yang kedua nih yang nggak cocok itu pas di klimaksnya, pas ada salah satu atau salah 2 karakternya itu mati, terus kemudian diputer lagunya. Nah itu buat gue pemakaiannya nggak cocok karena jadi kerasa terlalu melankolis, terlalu mellow lah kayak tadi gue bilang. Untuk film horor se-hard hitting dan action kayak Pemukiman Setan ini nggak sinkron gitu. Nah pada saat gue nonton versi bioskopnya, gue kaget, ini lagu Setia mana gitu, nggak ada lagunya. Lagunya tuh nggak dipakai lagi dan diganti sama scoring yang jauh lebih bagus. Nggak kerasa oke gitu, dan lebih berhasil munculin emosi di adegannya. Adegan sedih, adegan mellow, adegan agak-agak galau gitu pas pakai scoringnya. Itu kelihatannya kecil ya, cuman soundtrack dan cuman di 2 adegan, tapi buat gue itu udah pengaruh banget ke keseluruhan filmnya. Ditambah yang CGI tadi, ya intinya Pemukiman Setan versi bioskop ini lebih oke, lebih solid daripada versi JAV. Jadi silahkan ditonton ya. Tapi bukan itu doang yang gue mau omongin di sini. Ini video bukan cuma mau ngomongin perbedaan versi JAV dan reguler. Gue juga pengen ngomongin itu cocok logi. Kebiasaan saya adalah berteori, bercocok logi, bersotoiri ya gitu, ngomongin teori. Nah kalau di Pemukiman Setan nih ada teori yang lumayan menarik nih buat gue nih. Soal apa? Ya of course ya, soal yang sering dibahas sama netizen, sama penonton, dan juga sama kami di Sinekrip ini, yaitu adalah koneksi antara film ini sama kodrat.
Ini pertanyaan yang gue yakin langsung muncul di kepala banyak orang sebelum nonton filmnya, jauh sebelum teaser trailernya rilis. Pada saat filmnya pertama kali di-announce gitu, pasti langsung pada mikir, ini nyambung gak ke Kodrat? Ini emang bukan sequel tapi satu universe gak? Ada kaitannya gak? Itu yakin, gue banyak banget pertanyaan itu muncul. Kalau di filmnya sendiri, kalau lu tonton emang gak ada konfirmasi secara gamblang ya. Gak ada misalkan tiba-tiba Vino nongol gitu, atau Cecep nongol, tuh gak ada emang. Atau bahkan mention ke karakternya, misalkan wah saya habis berobat ke Ustadz Kodrat, tuh gak ada. Cuman gue punya beberapa teori cocok logi nih yang menurut gue karena gue yang bikin ya, jadi menurut gue tuh make sense. Begitu gue pikir ulang, oke, ini masuk akal nih. Mungkin agak sedikit maksa tapi namanya juga film dan bukan film yang realistis banget, jadi menurut gue masih make sense. Coba nanti menurut kalian make sense atau terlalu ngaco ya, coba ya. Oke, yang pertama adalah soal Pak Urip, karakter Pak Urip yang diperanin sama Tengku Rifnu ya. Si dukun jago Wing Chun itu yang lebih mirip Donnie Yen di Ip Man daripada dukun-dukun konvensional di Indonesia. Tapi ya emang Pak Urip ini sebenarnya nggak pernah menyebut dirinya sendiri sebagai dukun sih. Dia tahu ilmu klinik, punya pemahaman soal hal-hal mistis. That's it, itu aja. Nah kalau perhatiin ya, di pemukiman setan yang namanya garis keturunan, itu penting banget. Bahkan literally ini film ceritanya adalah soal menurunkan ilmu hitam ke generasi berikutnya. Menurunkan ilmu sih, gak cuma ilmu hitam ya, karena jagoannya juga sama. Menurunkan ilmu ke generasi berikutnya. Itu literally ceritanya soal itu. Kayak misalkan Mbah Sarap tuh antagonisnya, si dukun jahat itu nurunin kekuatannya ke si Sukma, Adinda Thomas. Terus dua jagoannya juga sama, Urip, terus Alin tuh juga sama. Mereka adalah keturunan orang-orang dari zaman kerajaan gitu. Nah dari situ tuh gue yakin nih, kalau apapun yang terjadi nanti, perihal soal generasi keturunan tuh bakalan berperan besar. Makanya gue yakin juga kalau Pak Urip ini, bapaknya Pak Urip itu juga punya ilmu yang sama, alias si Pak Urip ini diturunin ilmu dan jurus-jurus bela diri itu dari bapaknya. Bapaknya sama tuh, paham soal klinik juga, rada-rada kayak dukun tapi bukan dukun gitu, terus jago bela diri. Nah, tapi pertanyaannya siapa bapaknya Pak Urip? Nah satu hal yang harus lo inget ya, pemukiman setan ini settingnya modern kan, settingnya tahun sekarang lah, 2023, 2024 gitu. Sedangkan Kodrat itu jadul. Gue nggak tahu pastinya tahun berapa. Seingat gue juga nggak disebut sih di filmnya ini tahun sekian gitu. Tapi kalau di sinopsisnya tuh disebut berpuluh-puluh tahun lalu gitu. Yang artinya ya nggak mungkin 10 tahun kan ya. 10 tahun nggak akan disebut berpuluh-puluh tahun. Ya asumsi gue paling kalau ngeliat filmnya juga itu sekitar tahun 80-an 90-an lah. Alias Kodrat itu terjadi sekitar 30 sampai 40 tahun sebelum pemukiman setan. Tapi gue nggak akan berteori kalau Pak Urip ini adalah anaknya Ustadz Kodrat. No, kayak jauh banget gitu dari Vino terus punya anak keluar Tengku Rifnu gitu, kayak nggak make sense. Dan bahkan gue justru gini, bapaknya si Urip ini adalah teman bukan aku mau bilang teman seangkatan anjir, bukan teman seangkatan, teman seperguruan dari si Kiai Rohim yang di Kodrat tuh diperanin sama Cecep Arif Rahman. Makanya bapaknya Pak Urip ini jago berantem tuh, karena emang belajar di perguruan yang sama kayak Kiai Rohim. Sama-sama belajar bela diri, sama-sama belajar agama, sama-sama belajar kanuragan gitu dan ilmu-ilmu spiritual. Makanya menurut gue nih, nanti suatu saat itu bakal ada spin-off dari Kodrat dan juga nyambung ke pemukiman setan yang nyeritain masa mudanya Kiai Rohim pas dia itu masih kayak Kodrat, masih kayak muridnya tuh, masih beraksi ngelawan setan-setan, masih muda, naik moge yang sekarang dipakai sama Kodrat juga. Dan di spin off itulah bapaknya Pak Urip itu bakal nongol. Jadi kayak mungkin mereka berdua adalah partner dalam membasmi demit, atau sebatas bapaknya Pak Urip nih temennya sahabat atau orang yang sempat ngebantu Kiai Rohim gitu. Nah teori berikutnya ini lebih gede nih, lebih impactful ke keseluruhan universe-nya. Karena gue mau ngomongin soal si Alin. Di pemukiman setan kan diceritain ya kalau kedua orang tua dia itu udah meninggal karena kecelakaan. Nah makanya si Alin juga terus mimpi buruk didatengin bapaknya yang bentuknya tuh udah kayak demit, matanya copot gitu. Tapi yang gue penasaran sepanjang film, kenapa yang muncul cuman demit bapaknya, ibunya gimana? Nah itu menurut gue ibunya Alin gak diliatin tuh karena identitas dia itu sebenarnya adalah kunci dari crossover antara pemukiman setan dan Kodrat. Gak mau dimunculin sekarang karena kerasanya kayak wah ini disimpan buat nanti aja biar surprise gitu.
Siapa Ibu Alin sebenarnya? Kalau tebakan gue, ibu dia adalah Asya. Asya anaknya Marsha Timothy di Kodrat ya, yang sama-sama diperanin sama Maudy Efrosina. Gue yakin itu keputusan Pak Charles Ghazali untuk pakai Maudy di peran Alin di Pemukiman Setan ini bukan bukan sebatas kebetulan atau bukan sebatas ya udahlah gue suka sama dia, cocok nih sama aktingnya, kerja sama enak, ya udah gue pakai. Menurut gue nggak cuman itu, menurut gue ada alasan lain nih yang lebih deket ke arah pembangunan universe. Ngebikin karakter Alin sama Asya diperanin sama orang yang sama si Maudy, buat gue adalah kesengajaan karena mereka emang mau dibikin punya hubungan darah ibu dan anak. Makanya ada kemungkinan juga nih kalau Asya sama suaminya Pak siapa itu gue nggak tahu yang jadi setan itu meninggal bukan pure kecelakaan. Yang dipikir sama si Alin kan dia ngerasa orang tuanya itu meninggal karena kecelakaan dan dia punya kontribusi di situ kan. Ada beritanya juga tuh. Tapi gue yakin itu bukan kecelakaan. Ada entitas iblis setan yang bertanggung jawab di situ. Bukan Asuala sih kayaknya. Asuala menurut gue tuh udah kalah lah di Kodrat tuh, bukan Asuala. Tapi iblis lain yang lebih kuat nih. Siapapun itu, gue nggak tahu nanti namanya siapa. Lebih kuat pokoknya daripada Asuala, lebih kuat daripada si Rejit ya, perewangannya Mbah Sarap di Pemukiman Setan. Tapi intinya dia bakal jadi lawan Alin berikutnya. Alin kan udah sakti tuh, udah punya belati itu, pedang itu, udah dilatih sama si Bapak Urip. Nah, dia akan berikutnya ngelawan iblis yang tanpa dia tahu itu bertanggung jawab atas kematian orang tuanya, termasuk si ibu, si Asya. Dan gak menutup kemungkinan juga ya kalau somehow, in some ways, gue gak tahu gimana, si Ustadz Kodrat yang mungkin sudah versi uzur karena Vino juga udah sering meranin karakter yang ditua-tuain ya, itu bisa jadi nongol juga sih, ngasih bantuan mungkin sebatas sebagai ngasih konseling, bukan konseling psikologi ngasih saran petua gitulah, kayak guru, kayak sosok guru buat si Alin gitu mungkin nanti. Menarik itu, Ustadz Kodrat kembali sebagai gurunya Alin. Terus kemudian dia ngomong, saya kenal ibu kamu gitu. Dulu saya membantu ibu kamu pada saat dia masih muda. Seru kalau beneran terjadi. Dan ini masih nyambung soal tadi yang gue bahas ya, soal garis keturunan tadi. Intinya baik Pemukiman Setan atau Kodrat nantinya bakal nyambung dengan satu benang merah, yaitu pertarungan lintas generasi, pertarungan turun temurun antara baik dan jahat, antara hitam putih, antara manusia beriman melawan iblis gitu. Turun temurun lintas generasi, antar generasi gitu. Dan itu pengembangan universe-nya bisa luas banget anjir. Luas banget, bisa explore banyak karakter di berbagai waktu. Kodrat pada saat masih remaja, Kodrat tua, Alin dewasa, itu banyak banget yang bisa dieksplor. Spin-off ini pengembangan universe-nya tuh unlimited. Jadi kalau anda sekalian tidak mau ketinggalan nih dan pengen jadi saksi terbentuknya universe horror ini, tonton Pemukiman Setan. Ini gue nggak menjamin kalau teori gue bener ya, tapi andaikan bener nih menarik nih. Tapi kalau misalkan lu punya teori lain nih soal crossover Pemukiman Setan dan Kodrat, atau teori apapun ya soal kedua filmnya, mau lu nggak setuju kalau ini nggak setuju nih, nggak akan crossover, tapi gue punya teori lain, bisa silakan tulisin di kolom komentar apapun, feel free, sengaco apapun, secocok logi apapun bebas, bagiin komentar lo, oke? Seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan yang pengen ngebantu kami juga bisa lewat berbagai cara. Ada super thanks, Saweria, dan join membership. Sekali lagi terima kasih banget yang masih setia jadi member kami. Gue ngecek jumlahnya tuh konsisten terus. Thank you pokoknya. Nanti seiring waktu kami akan pelan-pelan tahap demi tahap itu mengupgrade benefit-benefitnya. Pertir ya. Baiklah, gue Rashid Hari, sampai ketemu di video-video berikutnya.